pagi anak-anak. Hari ini kita belajar di kelas 4 tentang tema 9 kayanya negeriku ya. Pada subtema 2 pembelajaran pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, pembelajaran 4. Nah, materi pokok yang akan kita bahas hari ini tentang kewajiban dan hak terhadap sumber daya alam. Dan yang kedua tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya, berserta wawancara juga. Nah, sebelum itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama itu mana anak-anak dapat menganalisis hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam di kehidupan sehari-hari dengan tepat ya. Terus yang kedua anak-anak dapat menganalisis gagasan pokok dan juga gagasan pendukung setiap paragraf dari teks manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia dengan benar. Terus yang ketiga, dapat mengumpulkan informasi tentang akibat perilaku yang tidak melaksanakan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap sumber daya alam dengan tepat ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat bahas tentang kewajiban dan hak terhadap sumber daya alam. Coba diperhatikan gambar yang anak-anak lihat ini. Nah, air bersih dan sehat merupakan hak setiap orang maupun makhluk hidup. Hampir semua makhluk hidup memerlukan air. Untuk itu, merupakan kewajiban kita dalam menjaga dan melestarikan air, sehingga air bersih tetap terjaga keberadaannya. Nah, dari gambar di samping ini apa yang bisa diamati? Nah, bagaimana sih perilaku anak-anak dalam memanfaatkan SDA? Iya, dari ilustrasi gambar ini kita tidak boleh boros ya. Kita harus menghemat energi. Nah, tidak membuang air ya, memakai seperlunya saja. Nah, kemudian tentang hak terhadap sumber daya alam, apa saja itu? Yang pertama ada memanfaatkan air bersih. Terus yang kedua ada mengelola sumber daya alam secara bijak. Terus yang ketiga mengkonsumsi hasil pertanian dan perkebunan. Yang keempat itu ada menggunakan bahan bakar seperti minyak dan gas. Nah, kemudian ada kewajiban terhadap sumber daya alam. Yang pertama itu menghemat sumber daya alam. Terus yang kedua ada menggunakan energi alternatif. Yang ketiga itu melakukan reboisasi ya. Yang keempat memanfaatkan teknologi hemat energi dan ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir itu adalah menjaga kebersihan lingkungan ya. Nah, kita lanjut lagi tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung ya. Nah, ada manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Nah, minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Minyak bumi didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dengan cara dibor ya pada kilang-kilang minyak. Tidak bisa terbayang seandainya minyak bumi itu habis. Keberlangsungan hidup manusia akan banyak masalah dan juga kacau. Dari wacana di atas, anak-anak bisa menentukan gagasan pokok dari paragraf di atas. Nah, gagasan pokoknya itu adalah di mana minyak bumi itu merupakan salah satu sumber
energi atau sumber mineral yang dibutuhkan manusia. Nah, dari tadi cara menentukan gagasan pokok. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Itu yang pertama harus membaca kalimat dengan cermat ya. Kemudian baru apa yang dibahas ya, memperhatikan apa yang dibahas, kemudian menentukan pokok dari paragraf. Itu termasuk gagasan pokok, di mana gagasan pokok itu adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar dalam mengembangkan paragraf. Kemudian, kita akan beralih ke wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita harus membuat janji dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai ya. Terus yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu, kemudian berpakaian dengan sopan, berbicara dengan sikap yang santun ya. Kemudian yang kelima itu bisa menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan itu yang baik menggunakan unsur adik simba, di mana adik simba itu adalah apa, di mana, mengapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang terakhir itu harus berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun ya. Kemudian ketika sedang melakukan wawancara, yang pertama harus dilakukan itu adalah perkenalkan diri sebelum wawancara ya. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga itu mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Yang kelima, sebutkan narasumber secara lengkap, membawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban itu dicatat. Seperti itu ya anak-anak, pembahasan tentang tema 9, subtema 2, pembelajaran keempat ya. Ingat ya, belajarnya tetap semangat ya.